Nah, sekarang kita lanjut lagi, masih materi yang sama ya. Jadi kita sekarang bakal ngebahas soal multimedia. Ya, saya tampilkan dulu slide-nya ke kalian. Nah, jadi multimedia, apa sih yang dimaksud multimedia gitu kan? Multimedia itu adalah berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang bentuknya seperti ini. Yang pertama bisa dalam bentuk gambar, yang kedua bisa dalam bentuk video, dan yang ketiga bisa dalam bentuk audio atau suara. Nah, di dalam halaman web kita itu bisa masukin gambar, bisa masukin video, dan bisa masukin audio. Intinya kita bisa masukin multimedia di dalam halaman web kita supaya orang lain yang lihat itu bisa memainkan multimedia tersebut gitu ya. Tapi untuk sekarang yang akan kita pelajari hanya gambar aja, jadi video dan audio nantilah ada pembahasannya ya. Kenapa gambar yang apa ya yang harus dipelajari juga karena di sini cara pembuatannya beda. Ada sedikit cara yang ngebedain cara bikin gambar dan cara bikin elemen-elemen lain pada umumnya. Nah, contohnya misalnya kayak gini gambar. Kalian kalian bisa lihat ya di sini heading ya, judul, terus di bawahnya kita tambahin gambar. Nah, sekarang eh mungkin yang harus disiapin dulu ya. Jadi saya buka dulu foldernya. Kalau kalian pengen nambahin gambar di dalam halaman webnya, kalian pindahin dulu gambar yang kalian siapin, dalam artian gambar yang pengen kalian tampilkan. Kalian pindahin gambarnya supaya satu folder sama halaman webnya, sama si index.html-nya. Jadi kalian pindahin dulu nih, supaya strukturnya kayak gini. Jadi si gambarnya itu ada satu folder sama si halaman webnya atau sama si halaman HTML-nya. Supaya nanti pada saat kita manggil gambarnya, supaya pada saat kita menampilkan gambarnya, itu penulisan sumbernya bakal jadi mudah ya. Kalau kita apa namanya gambarnya itu sumbernya ada di lokasi lain yang enggak satu folder sama halaman HTML-nya, itu nanti pas penulisan sumbernya bakal ribet ya. Makanya silahkan gambarnya kalian satu folderin dulu sama halaman HTML-nya kayak gini ya. Kalau di HP di tab edit kalian harus lihat dulu lokasi penyimpanan tab edit sama project kalian di mana, baru kalian pindahinnya ke sana gitu ya. Tapi di sini saya udah punya satu gambar namanya logo tarpan.png dan di sini udah satu folder sama si indeksnya. Nah, sekarang kita bahas sintaksnya gimana buat menampilkan gambar. Jadi, kenapa image atau gambar itu adalah elemen yang unik dibandingkan sama elemen-elemen yang lain? Karena pada saat pembuatannya, image itu hanya terdiri dari tag pembuka aja, ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini cuma ada tag pembuka doang, img. Nggak ada tag penutupnya sama sekali, /img gitu ya, nggak ada. Karena emang dari sananya image atau gambar itu hanya terdiri dari tag pembuka aja, ya. Jadi cuma ada tag pembuka doang nih, img. Ini tutup dari tag pembukanya. Nah, supaya apa ya namanya? Supaya gambarnya berfungsi, supaya gambarnya tampil, kita perlu memanfaatkan dua atribut, setidaknya dua atribut ya. Yang pertama yang paling penting adalah src, kemudian yang kedua ini opsional sebenarnya mau dipakai atau enggak terserah. Tapi lebih bagus kalau misalnya dipakai ya. Di sini misalnya atribut kedua itu adalah alt. Nah, atribut src itu fungsinya untuk menentukan sumber gambar yang akan ditampilkan. Jadi lewat si src ini, kita nentuin nih di dalam halaman webnya gambar mana sih yang akan kita tampilkan. Nah, cara nentuinnya di dalam atribut src itu kita tulisin nama gambarnya apa beserta dengan formatnya. Contohnya kayak gini misalnya. Gambar yang kalian punya misalnya namanya, nama filenya adalah nama underscore gambar. Terus formatnya ternyata .jpg gitu ya. Misalnya kalian ambil dari kamera gitu. Maka di dalam si atribut src-nya kita tulisin lengkap nama gambarnya sama formatnya. Jadi kayak gini. Nama underscore gambar .jpg. Dan lagi-lagi ini menyesuaikan gambar yang kalian punya ya. Karena ya nama gambar pasti beda-beda gitu. Nggak selalu
nggak selalu penamaannya kayak gini dan nggak selalu formatnya .jpg. Ada juga yang .png, ada juga yang .svg. Jadi kalian lihat lagi nama gambarnya apa dan formatnya apa. Jadi penting kalian harus tulisin detail dan gak boleh salah sedikit pun, karena kalau misalnya kalian nulisin sumbernya salah, maka nanti gambarnya nggak akan muncul ya. Itu tentang SRC, jadi fungsinya buat nentuin gambarnya mana sih yang akan ditampilkan. Kemudian yang berikutnya itu adalah apa namanya, atribut ALT. Kalau ALT ini fungsinya buat menambahkan teks alternatif, kan namanya juga ALT ya. Dia buat nambahin teks alternatif kalau misalnya gambarnya nggak bisa ditampilkan. Contoh kayak tadi, kita nulis nama gambarnya salah. Nah, nanti akan ada teks alternatif yang muncul supaya orang lain tahu, oh ini gambar tentang apa sih gitu ya. Nah, sekarang coba kita praktekin. Ini mungkin kita hapus dulu atau nggak usah lah ya. Misalnya kita bikin judul dulu. Sebenarnya nggak usah selalu dibikin judul ya. Ini mah biar kelihatan aja. Gambar, bukan gambar deh, logo SMK Taruna Harapan 1 Cipatat. Nah, sekarang kita bikin apa namanya, elemen image-nya ya. Ingat tadi image itu cuma terdiri dari tag pembuka doang, maka kita bikin tag pembukanya aja. Kita nggak perlu bikin tag penutup dan segala macamnya gitu ya. Nah, berikutnya kita tambahin atribut src, kemudian kita tambahin atribut alt. Nah, di sini src-nya kalian tulisin nama gambar yang akan ditampilkan lengkap sama formatnya. Di sini bisa kalian lihat kalau saya punya gambarnya namanya logo underscore tarpan dan formatnya di sini adalah .png. Maka saya harus tulis itu di dalam si atribut src-nya. Logo. Nah, ini udah ada ya, logo underscore tarpan.png. Kalau kalian mungkin gak ada highlight kayak tadi, jadi harus ditulis manual. Nah, jadi kayak gitu ya, harus lengkap nulisnya dan harus sama formatnya juga. Kemudian berikutnya kita kasih alt. Kita kasih teks alternatif yang muncul kalau misalnya gambarnya nggak bisa ditampilkan ya. Misalnya logo Taruna Harapan 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya yang muncul kayak gini ya. Ini judul biasa. Nah, nanti gambarnya munculnya kayak gini. Dan di sini karena kita nggak nentuin ukurannya sama sekali ya, jadi di sini gambarnya akan ditampilkan sesuai dengan ukuran atau resolusi original dari gambar tersebut. Kalau misalnya gambar yang kalian punya resolusinya gede gitu ya, misalnya dari handphone, kamera gitu, misalnya 3000 berapa dikali 2000 berapa, itu nanti bakal luas banget tampil di halaman webnya. Tapi ini cuma logo, jadi sekitaran kurang dari 1000 pixel. Jadi ya ini adalah ukuran originalnya gitu. Nah, kemudian tadi kita coba liatin ya fungsi alt itu kayak gimana. Jadi misalnya kita salahin nih, kita salahin penulisan gambarnya, logo TRPAN. Ini kan salah ya, nggak ada nih gambar yang namanya kayak gitu. Formatnya bener, cuman namanya nggak kayak gitu. Yang terjadi adalah, nah kalian bisa lihat di sini gambarnya nggak muncul ya. Gambarnya nggak muncul jelas banget karena kita nentuin nama sumbernya salah. Dan di sini ALT-nya muncul. Jadi teks alternatifnya muncul. Nih, logo Taruna Harapan 1. Jadi, meskipun gambarnya nggak tampil atau belum tampil, orang lain yang ngelihat halaman webnya tahu, oh ini bakal ada gambar tentang logo Taruna Harapan 1 atau apa gitu ya. Sesuai deskripsi yang kita masukin gitu. Misalnya gambarnya tentang binatang, ya kita juga isi ALT-nya binatang juga gitu. Ya, jadi jangan lagi-lagi jangan terpaku sama contoh gitu. Itu buat gambar, kita balikin lagi seperti semula. Nah, sekarang sebenarnya kita bisa nentuin ukuran gambar yang ditampilkan sesuai yang kita mau ya. Jadi kita itu bisa ngatur ukuran gambar yang kita tampilkan di dalam si halaman webnya. Nah, saya jelasin dulu. Jadi gambar di HTML itu sifatnya dua dimensi.
Dalam artian ukurannya itu ada ukuran lebarnya atau di sini kita bisa sebut width, dan ada ukuran tingginya atau di sini kita bisa sebut dengan height. Ini width sama height diambil dari bahasa Inggris ya. Nah, width sama height itu adalah atribut juga. Jadi cara pemakaiannya kayak gini. Sama kayak ALT, sama kayak SRC. Jadi width itu buat ngatur lebar dari gambarnya, dan height itu buat ngatur tinggi dari si gambarnya tersebut ya. Dan di sini biasanya kalau kita ngatur ukuran gambar, cukup dari salah satu sisi aja, entah itu dari lebarnya atau entah itu dari tingginya. Contoh di sini kita ngatur ukuran gambarnya lewat width-nya. Di sini misalnya width-nya kita atur jadi 500. Nah, di sini 500 itu satuannya adalah pixel. Mungkin kalian yang udah belajar DDG tahu ya, pixel itu satuan panjang atau satuan ukuran dari suatu gambar, pixel gitu ya. Kalau di kita di real ada sentimeter, ada kilometer, tapi kalau digital itu ada yang namanya pixel buat gambar. Nah, di sini kita atur lebarnya supaya 500 pixel gitu. Jadi kita tulis di dalam width-nya, di dalam atribut width-nya 500 ya. Dan nanti si height-nya pun akan menyesuaikan. Jadi nanti nge-resize-nya pun atau mengecilkannya pun, mengatur ukurannya itu akan ngikutin width-nya gitu. Jadi secara otomatis dia bakal ngatur ukurannya supaya enggak terlalu terlalu lebar atau terlalu tinggi gitu. Jadi menyesuaikan si lebarnya gitu. Misalnya kita pakai width di sini. Kita atur berdasarkan lebarnya ya. Dan nanti si tingginya bakal ngikutin lebar yang kita masukin di sini. Kalau yang ini saya nggak tahu ukurannya berapa ya. Cuman ya anggaplah sekitaran di bawah 1000 ya. Nah, sekarang coba kita kecilin lagi. Jadi misalnya 200 pixel gitu ya. Jadi kita tulisin atribut width di dalam si IMG-nya. Kemudian kita masukin ukuran gambarnya berapa yang kita mau. Di sini misalnya kita kecilin 200 ya. Kita kecilin jadi 200 pixel maksudnya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, gambarnya itu akan otomatis ngecil, dan height-nya pun atau tingginya pun dia akan otomatis menyamakan atau menyesuaikan sama si lebarnya. Jadi di sini si gambarnya akan tetap proporsional. Kecuali kalau misalnya kalian nggak pengen proporsional gitu ya, nggak pengen seimbang gitu tinggi sama lebarnya, bisa kalian atur juga tingginya. Misalnya tingginya kalian height. Nah, nulis height-nya yang bener ya. Misalnya tingginya kalian pengen 100. Nah, kecuali kalau misalnya kalian pengen lebar sama tingginya sesuai yang pengen kalian tampilkan, berapapun, ya kalian atur dua-duanya, width sama height-nya. Tapi kalau misalnya buat ngatur ukurannya doang, dalam konteks ngecilin atau ngebesarin, kalian atur dari salah satu sisi aja ya. Nah, itu untuk pembelajaran kali ini kita udah ngebahas soal list dan multimedia, lebih tepatnya soal gambar. Terima kasih untuk waktunya yang kalian luangkan ketika menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian praktekin juga, dan nanti di akhir ada tugas ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.